Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar hari ini? Kami berharap dan kami berdoa buat kita semua dengan keadaan yang sukacita, dengan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Di pagi hari ini kita mau menyambut hari ini dengan penuh sukacita dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan ini sungguh indah karena Tuhan yang memampukan kami. Ajari kami Tuhan untuk memaknai, untuk mengerti arti dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin mulai pagi hari ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, di hari ini dengan sukacita dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang menjadi sapaan teduh kita, menjadi perenungan kita bersama, kami memberi tema Allahku hebat dan luar biasa. Ya, sama-sama kita katakan dengan serentak kita di pagi hari ini, kita katakan Allahku hebat dan luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, ibarat pohon, ya, ibarat pohon. Pohon itu berkualitas baik atau tidaknya ditentukan yang pertama dilihat dari buahnya. Yang kedua dilihat dari daunnya dan carangnya. Tapi sering sekali tidak dilihat akarnya seperti apa di bawah. Artinya akar yang ada di bawah untuk menyerap makanan adalah sumber hasilnya berupa buah. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, batang, daun, buah itu tidak pernah terlepas dari akar yang terkait dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Meskipun daun punya kepentingan di dalam pertumbuhannya, yaitu tempat memasak, yaitu apa? Fotosintesis di pagi hari. Di dalam perjalanan pertumbuhan pohon yang diserap oleh akar, tentu dilihat, ya, buah yang baik dapat dilihat bahwa akarnya menyerap dari tanah yang subur. Namun tanah yang kurang subur pasti menghasilkan buah yang kurang begitu baik atau tidak begitu maksimal dari apa yang dia makan dan dia minum, sehingga buahnya tidak begitu maksimal. Bapak Ibu Saudara terkasih, teks kita pagi hari ini yang berbicara tentang nasihat Musa untuk taat, ya. Di teks kita menekankan taat. Taat terkait apa? Yang pertama, ya, yang pertama, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, kita harus sadar apa yang kita makan. Yang jelas, pagi hari ini yang kita makan ialah firman Tuhan untuk menumbuhkan semangat baru di dalam hidup kita, semangat spiritualitas kita, sehingga untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat baru. Berbicara mengenai taat,
kita harus pahami juga siapa yang kita sembah, yaitu Allah. Artinya apa yang kita makan itulah yang kita rasakan. Yang kita makan ialah firman Allah, artinya kita harus menghidupi karakter Allah di dalam diri kita. Ya. Allah dari teks kita ini, ya, Perjanjian Lama mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penyayang. Ya, Allah yang penyayang. Dia tidak pernah memusnahkan, Dia tidak pernah meninggalkan. Tentu setiap perjalanan kehidupan kita dapat kita lihat bahwa Allah tidak pernah tinggal diam pada saat kita sedang susah. Dia selalu punya cara untuk membuat kita semangat dan teguh. Yang kedua, Allah adalah Allah yang setia. Ya, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan komitmen. Ya, pertama, sampai dan selama-lamanya Ia mengatakan janjinya kepada Abraham. Ya, janjinya dengan bapa leluhur kita. Dan sampai selama-lamanya Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Artinya orang Kristen pun harus demikian. Apa yang kita makan itu yang akan kita pancarkan. Itu yang kita rasakan. Yang kita makan adalah firman Tuhan. Yang kita nikmati ialah firman Tuhan. Dan firman Tuhan terpancar di dalam diri kita. Kasih Allah terpancar dalam diri kita. Biak-biak kala Kristen, ya, dalam bahasa Karo. Karakter-karakter dalam Kristen, karakter Kristus harus ada di dalam diri orang Kristen. Ya. Sehingga Allahku hebat dan luar biasa, itu ada karakter Allah di dalam diri kita. Sebagai anak Tuhan tentu karakter Allah harus ada teguh di dalam diri kita. Seberapa hebat pun kita saat ini, itu karena Allah kita yang hebat yang menuntun kita. Seberapa luar biasanya pun kita pada saat ini, karena sebegitu luar biasanya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada alasan kita mengatakan ini karena kekuatanku, tapi karena kekuatan Tuhan di dalamku. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan di dalam kita. Bagai pohon tadi, apa yang dia makan dan minum dari tanah yang subur, begitu juga dengan kita. Yang kita terima ialah firman Tuhan yang memberi kehidupan dan hikmat untuk mengaturkan perjalanan tugas pelayanan kita dalam menjalani hari-hari kita. Menjadi orang Kristen ialah menjadi berbuah manis dan lebat. Menjadi orang Kristen, menjadi orang yang berdampak dan dapat dinikmati. Artinya, semua itu karena Allah kita hebat dan kuat, yang luar biasa menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Kitab Ulangan mengatakan, Musa pun menasihati bahwa kamu harus sadar betul Allahmu itu adalah Allah yang penyayang, Allah yang tidak pernah meninggalkan kamu. Sehingga kita pun harus tetap setia kepadanya, tetap setia menyembahnya, tetap setia bersandar dalam naungannya. Karena kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk menjalaninya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, Allahku hebat dan luar biasa bekerja di dalam diri kita. Allah kita hebat dan luar biasa memampukan kita untuk menjadi orang yang hebat dan luar biasa di dalam pekerjaan kita. Kita menjadi orang yang hebat dan luar biasa karena Allah ada di dalam diri kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau di pagi hari ini kami merasakan Tuhan bekerja, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami tahu Allah kami adalah Allah yang penyayang, sehingga kami pun harus berbelas kasih dan menyayangi sesama kami.
sehingga menyayangi yang ada di sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk merawat diri ini, untuk merawat alam ini, sehingga kami pun bisa menjadi berkat dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ajari kami dan mampukan kami, beri hikmat kepada kami, agar kami mampu dan mengerti untuk mengaturkan perjalanan tugas dan pelayanan kami hari-hari ini. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa buat pengurus kategorial yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberikan hikmat kepintaran agar mampu mengaturkan tugas pelayanan ini dengan maksimal, sehingga kasih Kristus terpancar di dalam setiap hati dan diri pengurus, sehingga kasih Kristus luar biasanya Tuhan terpancar di dalam setiap masing-masing pribadi, sehingga anak-anak Tuhan menjadi anak-anak hebat dan luar biasa. Ini doa kami yang kami mulai hari ini di dalam nama Yesus Kristus, karena kami percaya Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang luar biasa, memampukan kami menjadi hebat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saudara terkasih, kita ucapkan doa yang telah Yesus ajarkan. Kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, menjadi orang hebat dan luar biasa. Andalkan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.